beliau tentang kurikulum Merdeka juga banyak tulisannya beliau gitu ya. Nanti barangkali Bapak Ibu penasaran bisa di search aja di Google Scholar, cari namanya Bapak Yoga Adi Pratama begitu ya. Jadi ini beliau ini sangat menginspirasi bagi saya terutama begitu ya. Karena di sisa waktu beliau yang mungkin sangat padat tapi masih sangat produktif begitu. Jadi untuk mengefektifkan waktu pada pertemuan kali ini, saya serahkan kepada Bapak Yoga ya, Bapak Yoga. Mangga mohon apa ya kita sharing terkait keahlian Bapak Yoga di bagian kurikulum Merdeka untuk mahasiswa di kita di PJJ di IAIN Syenur Jati Cirebon ini yang pada hakikatnya ini terdiri dari berbagai daerah ya di Indonesia itu ada di sini gitu. Mangga Pak Yoga saya persilakan. Baik Pak Dadan. Aduh, saya kalau lihat Pak Dadan tuh suka sedih ya Bapak Ibu karena udah lama gak ketemu gitu. Beliau sahabat saya. Betul ini kita sekampus S1 dan ini fun fact-nya saya sama Pak Dadan tuh pernah sama-sama berkolaborasi dalam sebuah UMKM angkringan. Jadi waktu semasa S1 dulu kita berjuang bersama sambil jaga toko buku sambil jualan angkringan gitu ya. Habis kuliah lanjut jualan. Jadi perjuangan yang luar biasa ya Pak Dadan. Iya Pak Yoga. Dan sekarang lihat Pak Dadan sudah luar biasa ini. Baik. Terima kasih kepada Pak dosen Pak Dadan yang telah memberikan saya kesempatan dan saya juga berterima kasih kepada semua mahasiswa yang mudah-mudahan hari ini kita bisa bersilaturahmi, juga berkolaborasi dan belajar bersama dalam kegiatan kuliah tamu ya yang akan dilaksanakan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Di saya pukul 4 ini ya. Mudah-mudahan di teman-teman tidak ada yang ini ada yang dari timur, maaf. Ada Makassar, Pak. Oh, Makassar. Ada Pak dari NTT. Dari NTT ya. Selesai maghrib. Oh, ini betul seluruh Indonesia ini, Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, senang sekali rasanya saya bersama-sama dengan Bapak Ibu di sore hari yang cerah ini untuk sama-sama mengupas mengenai kurikulum Merdeka mungkin ya. Itu yang nanti kita akan bahas bersama. Namun sebelumnya Pak Dadan ini saya belum bisa present screen-nya. Bapak Ibu mohon yang admin minta tolong Pak Yoga di ini masih begitu. Sebentar. Atau sebentar Bapak Ibu, mungkin ada laptop sayanya ini. Saya coba buka di Google Chrome. Oh, masih belum bisa Pak, sebentar ya. Saya coba ini aja. Bentar. Barangkali ininya. Mohon bersabar Bapak Ibu. Tenang ya. Oke. Nih sebelumnya terima kasih nih Pak Yoga atas waktunya. Beliau baru pulang dari Jakarta bisa acara ini ya. Dengan Kemendikbud. Alhamdulillah. Sekarang ke Jakarta cuma 30 menit Pak Dadan, pakai kereta. Iya. Kereta cepat ya. Siap, sebentar Pak. Saya coba ini live dulu. Oke, cek. Nah, ini sudah bisa Pak Dadan.
Halo, suara saya terdengar? Teman-teman. Terdengar? Dengar Pak. Terdengar Bapak. Hadir. Oh gitu. Ini bisa. Masih dismiss Pak? Atau saya kirim aja PowerPoint-nya ya? Mangga Pak Yoga minta dikirimkan saja Saya kirim ke chat di sini atau bagaimana? ke saya, tidak apa-apa, nanti saya kirim ke adminnya ya. Siap. Pak Dadan ini lagi di jalan Pak Dadan. Sibuk tampaknya. Kebetulan sedang tugas di luar Pak Yoga. Waduh, luar biasa ini Pak Dadan. Sudah saya kirim Pak. Saya masih penasaran nih, kok nggak bisa ya? Cuman belum masuk Pak Yoga. Dikirim ke WA. Kalau ini udah WA Pak Dadan ya. Ini udah kelihatan belum? Oh, sudah. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Alhamdulillah. Oke, nah baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini mungkin judul yang akan kita bahas bersama yaitu memahami kurikulum merdeka. Kebetulan ini mata kuliah pengembangan kurikulum ya. Jadi ini sangat relate dan relevan tentunya dengan situasi dan kondisi hari ini, yang mana kita sudah sama-sama mengetahui dari tahun 2021 itu kebijakan mengenai kurikulum nasional ini selanjutnya menjadi kurikulum merdeka sudah digulirkan dalam salah satu episode Merdeka Belajar begitu. Namun mungkin kita berkenalan dulu ya Bapak Ibu. Jadi nama saya Yoga Adi Pratama. Ini riwayat pendidikan saya. Kalau Pak Dadan sedang S3, kalau saya S2-nya 2 kali Bapak Ibu. Jadi saya S1-nya dengan Pak Dadan di BGSD UPI, kemudian S2-nya saya juga dengan Pak Dadan, sekampus, seangkatan di pendidikan dasar. Kemudian saya S2 lagi mengambil pengembangan kurikulum. Nah, ketika saya mengambil pengembangan kurikulum ini bertepatan dengan perubahan kurikulum. Jadi sedikitnya saya memahami beberapa hal mengenai rasional mengapa kurikulum harus berubah mungkin ya. Itu sedikit riwayat pendidikan saya. Kemudian ini saya juga aktif berorganisasi, teman-teman. Saya memiliki taman baca di daerah Kabupaten Bandung. Jika teman-teman berkenan boleh sekali main ya ke taman baca kami. Kemudian juga saya aktif di Pedagoodness. Jadi Pedagoodness ini adalah organisasi yang membantu lembaga pendidikan untuk mengevaluasi kurikulumnya. Kemudian saya juga aktif di Indonesia Approach Education dan di KKG. Nah, ini pengalaman bekerja saya. Saya sekarang menjadi praktisi guru di SDN Harapan 1 Kota Cimahi dan juga praktisi di Universitas Terbuka serta STIT Kuroto Ayun Garut. Itu. Kemudian pengalaman lain mungkin ini ya, beberapa hal yang saya alami begitu selama ini, dan terbaru saya alhamdulillah teman-teman berkesempatan menjadi pembicara di ICEMS 2023 yang diselenggarakan di Turki, di Kapadokia. Suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Jelas Pak. Alhamdulillah terdengar. Belum memastikan karena jaringannya di saya ini. Oke. Insyaallah aman. Bapak Ibu,
sedikit memperkenalkan karya-karya saya ya Bapak Ibu. Jadi ini beberapa buku yang saya tulis, ada yang sendiri, ada yang kolaborasi. Dan yang terbaru ini buku yang saya tulis adalah mengenai pengembangan kokurikuler menumbuhkan potensi meraih merdeka belajar. Nah, buku ini tentu saya membahas lebih dalam apa itu kokurikuler dan bagaimana implementasinya. Jadi ini juga sedikitnya nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini karena berkaitan dengan kurikulum merdeka. Karena di kurikulum merdeka, kurikulum pertama yang menyinggung secara langsung kokurikuler. Kokurikuler ini sudah menjadi bagian integral harusnya di pembelajaran, namun baru tersentuh, baru terlihat mungkinnya oleh pemerintah di kurikulum ini. Nah, ini yang saya tulis dan ini baru sekali 2023 saya terbitkan bulan Dari mana deh? November. Udah ketemu Sajatila? Oh nggak salah. Ini. Apa katanya? Dan saya bisa memberikan buku ini ke Pak Dadan ya, Pak Dadan. Nanti kalau suatu saat kita Siap. Oke, kita mulai dari sini dulu mungkin ya Bapak Ibu ya, bahwa change gitu ya, perubahan. Apa yang ada di benak Bapak Ibu semua ketika mendengar kata perubahan? Maka silakan satu orang. Apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata perubahan atau change? Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari sekarang. Ih, mantap luar biasa. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana Pak? Ahmad Yusuf dari Indramayu, Pak. Wah, dari Indramayu. Saya orang tua saya Indramayu Pak, Karangampel. Saya Karangampel Kaplungan, Pak. Oh, dekat nggak itu? Jadi bahas. Di kampus hijau. Masih jauh ya? Ya, siap. Oke, ya betul sekali ya. Berarti kalau perubahan itu dalam konteks pendidikan berarti ada transformasi yang positif begitu ya. Berubah ke arah yang lebih baik. Kalau dalam terminologi Islam hijrah mungkinnya itu yang kita pahami bersama begitu. Namun demikian memang pada praktiknya ketika ada perubahan ada dua respon manusia nih ya. Ada dua respon manusia. Ada yang berpikir bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang perlu kita ikuti. Ada yang justru yang antipati gitu ya. Ada yang ikut berubah, ada yang bertahan gitu ya. Mengapa demikian? Karena memang alasan sederhana bahwa ketika ada perubahan, hal yang paling mudah dilakukan adalah bertahan, diam. Begitu. Maka kalian mungkin mendengar di luar sana ada yang nyinyir atau ada yang tidak mau berubah gitu, mengatakan bahwa kurikulum sebelumnya lebih baik daripada kurikulum sekarang, kurikulum baru itu apaan. Nah, itu sebetulnya hal yang wajar karena memang pada kenyataannya ada dua tipe manusia, ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset gitu ya. Yang mana kalau fixed mindset mah orangnya kalau ketika ada perubahan ya tantangannya cenderung cari aman gitu ya, kemudian juga mudah menyerah, menolak kritikan dan lain sebagainya, itu fixed mindset. Tapi kalau growth mindset justru ikut dalam perubahan tersebut, jadi merangkul tantangan, gigih menghadapi rintangan. Jadi ketika ada perubahan kurikulum nih, respon guru-guru yang growth mindset akan belajar bagaimana kurikulum merdeka itu diimplementasikan begitu. Tapi kalau guru yang masih berpandangan fixed mindset, maka akan kurikulum apaan ini, udah baru lagi, mungkin seperti itu ya. Ini dua perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Maka dari ini kita sama-sama bersepakat bahwa selanjutnya kita coba karena saya yakin teman-teman di sini punya growth mindset yang baik, maka teman-teman bisa menjadi agen perubahan di lembaga pendidikannya masing-masing dan memberikan pencerahan kepada teman-temannya bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan begitu ya, hal yang pasti berubah itu. Jadi kalau di politik yang abadi hanya kompromi ya. Kalau dalam konteks kehidupan yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Maka kita sudah tahu nih, sudah mengenal bahwa perjalanan kurikulum di Indonesia itu sudah berubah 11 kali paling tidak ya Bapak Ibu, dari tahun 1947 sampai terakhir di kurikulum merdeka. Jadi sebetulnya sudah tidak aneh kurikulum berubah. Kedepannya bakal berubah lagi ya pasti. Karena kalau dalam teori kurikulum memang harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman.
Sehingga pada prakteknya kurikulum itu harus berubah, begitu. Karena ada zamannya, ada orangnya, gitu ya. Jadi setiap orang itu akan sesuai dengan zamannya. Kalau kita mengajarkan hal yang sama terus-menerus, maka sebetulnya kita tidak sedang merawat peradaban, begitu. Itu kata salah satu filsuf. Maka selanjutnya pertanyaan, mengapa kurikulum berubah? Nah, ini mungkin yang jadi refleksi bersama. Kok harus berubah sih? Padahal yang kemarin juga udah bagus kok. Atau yang kemarin juga saya belum paham kok udah berubah lagi. Nah, setidaknya ada 4 alasan Bapak Ibu ya, mengapa kurikulum berubah, dan ini juga mungkin sudah dibahas oleh Pak Dadan. Yang pertama adalah karena tuntutan perubahan zaman dan kemajuan iptek. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa teknologi komputasi itu sekarang sudah jadul Bapak Ibu ya, karena ada teknologi digital. Dan teknologi digital juga sekarang sudah berkembang lagi jadi AI, Artificial Intelligence. Sekarang mahasiswa-mahasiswa saya itu mengerjakan tugas pakai chat GPT Bapak Ibu. Nah, tapi saya punya counternya. Saya ada aplikasinya untuk melihat apa tulisannya dari chat GPT atau bukan, ada itu. Nah, itu adalah perkembangan zaman yang luar biasa. Maka cara penanganannya atau cara intervensinya juga harus berubah, karena perkembangannya juga berubah, apalagi di iptek yang luar biasa. Nah, waktu saya kemarin di Turki, kalau di Indonesia baru mengenal apa itu chat GPT, kalau ketika saya ikut conference di Turki dengan para guru dan dosen di seluruh dunia, itu sedang mengatakan bagaimana atau mengevaluasi hasil teks dari chat GPT. Itu udah beberapa langkah lebih maju dibanding kita yang masih mengenal apa itu chat GPT. Jadi chat GPT itu teman-teman aplikasi AI, Artificial Intelligence, untuk memberikan ini kata demi kata atau kalimat gitu ya. Nah, itu sangat memudahkan guru, dosen dan sebagainya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, karena siswa itu kebutuhan belajarnya beda-beda. Gitu. Antara generasi boomer, generasi milenial, generasi Z, tentu akan beda-beda kebutuhannya. Maka harus berubah kurikulumnya untuk mengakomodasi kebutuhan belajar tersebut. Begitu. Kalau dulu misalkan kebutuhan belajarnya lebih fokus kepada konten oriented, ya nggak apa-apa, memang dulu seperti itu. Tapi kan kalau sekarang konten itu gampang diakses, bisa klik Google langsung keluar. Maka sekarang kebutuhannya beda, berarti bukan konten, tapi kompetensi, begitu ya. Itu terkait kebutuhan belajar. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Karena apa? Karena memang hidup itu kan tidak hanya sekarang ya, tapi berkelanjutan begitu. Maka menyiapkan siswa sekarang sama dengan menyiapkan peradaban, gitu ya. Penting sekali untuk kurikulum berubah supaya siswa-siswa yang kita ajarkan itu memiliki kemampuan untuk bereksistensi di masa depan, begitu ya. Kemudian yang keempat, agar siswa dapat belajar sesuai kodrat keadaannya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini kira-kira 4 alasan mengapa kurikulum berubah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kurikulum merdeka? Why, gitu ya? Kenapa harus kurikulum merdeka? Setelah saya analisis dari berbagai dokumen dan juga ikut studi-studinya, kebetulan ketua tim naskah akademik kurikulum merdeka itu adalah dosen saya, Pak Dr. Rusman. Nah, dalam naskah akademiknya disebutkan bahwa ada 3 alasan mengapa kurikulum merdeka harus hadir. Yang pertama adalah krisis belajar, teman-teman. Apa itu krisis belajar? Apakah sedang belajar mereka krisis? Apakah sekolah-sekolah sudah tidak ada, makanya krisis belajar? Enggak ya, teman-teman, bukan itu. Yang dimaksud krisis belajar adalah anak sekolah tapi tidak belajar. Anak itu sekolah tapi nggak belajar, itu namanya krisis belajar. Jadi krisis belajar itu artinya siswa tidak memiliki perkembangan signifikan terkait kompetensinya. Maka hasil itu tercermin dari PISA, TIMSS, dan lain-lain yang membuktikan bahwa siswa di Indonesia sekolah tapi tidak belajar. Nilainya teh konsisten istiqomah di bawah, begitu ya Bapak Ibu. Meskipun yang terbaru sudah rilis ya, PISA 2022 itu sudah ada perbaikan. Namun demikian masih ya perlu ada perbaikan di banyak hal supaya kualitas pendidikan kita lebih baik, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirnya pandemi COVID-19. Nah, ini juga yang mendorong lebih cepatnya hadir kurikulum merdeka.
Karena menurut riset bahwa ketika hadir pandemi, maka terjadi learning loss. Nah, learning loss-nya seberapa parah? Kalau dalam konteks literasi, anak mengalami kehilangan belajar sekitar 4 sampai 5 bulan. Kalau dalam konteks numerasi, anak kehilangan belajar sekitar 3 sampai 4 bulan. Gitu. Jadi itu cukup banyak ya. Artinya kalau kita ilustrasikan, dalam 1 tahun itu, anak tidak belajar selama 5 sampai 6 bulan. Gitu ya. Anak itu diam di rumah. Begitu. Padahal nyatanya anak belajar mengerjakan tugas. Nah, tetapi karena ada pandemi, maka anak mengalami learning loss. Nah, ini yang harus diantisipasi. Begitu. Kemudian yang ketiga, isu relevansi kurikulum sebelumnya. Hasil studi BSKP menyatakan bahwa K13 sudah tidak sesuai dalam beberapa aspek. Tapi beberapa aspek lainnya itu masih sesuai dan diteruskan begitu teman-teman. Jadi dalam konteks perubahan ini tidak rekonstruksional, tetapi ada beberapa hal yang memang diperbaiki begitu. Jadi nilai-nilai di kurikulum 2013 juga masih ada, seperti misalkan pendekatan tematik, kemudian penilaian autentik, itu masih menjadi ruh dari kurikulum Merdeka begitu. Jadi tidak ada perubahan yang luar biasa begitu, tidak. Nah, sekarang apa itu kurikulum Merdeka begitu ya? Ini yang mungkin ada yang sudah tahu, Bapak Ibu sudah belajar mandiri, tapi saya coba ulas sedikit. Pada intinya, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memiliki ragam variasi pembelajaran. Jadi tidak satu. Kalau dulu di kurikulum 2013, pembelajarannya itu ditekankan satu, pendekatan saintifik. Dah, satu. Modelnya apa? 3. Model discovery, project based learning, dan problem based learning. Itu ada dalam naskah akademiknya. Nah, jadi ada guru-guru agama dipaksa untuk belajar menggunakan pendekatan saintifik. Nah, gimana kalau materinya mengenai tauhid misalkan? Kan saintifiknya harus terbukti, harus nyata. Sementara materi pelajarannya guru PA itu tauhid. Bisa jadi nanti ada miskonsepsi dalam praktiknya. Kan saintifik harus dibuktikan, sementara tauhid misalkan menanyakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan bisa jadi berbahaya Bapak Ibu. Maka dalam konteks kurikulum Merdeka tidak hanya satu tapi ragam variasi pembelajaran. Kemudian kata kunci yang selanjutnya adalah diberi ruang dan waktu lebih untuk mempelajari dan memperdalam konsep serta menajamkan kompetensinya. Jadi dalam kurikulum Merdeka tidak dikunci per minggu waktunya, tapi dikunci per tahun supaya anak memiliki waktu yang panjang untuk mempelajari materi tersebut begitu. Kalau dulu anaknya dipaksa 1 tahun kudu beres, dipaksa 1 tahun harus selesai. Tapi di kurikulum Merdeka anak diberi waktu 2 tahun pada umumnya. Tapi kalau masih belum selesai boleh 3 tahun, 4 tahun. Maka di kurikulum Merdeka nanti saya akan jelaskan di depan di selanjutnya bahwa anak bisa jadi kelas 5 tapi masih fase A, itu bisa jadi. Begitu. Nah, bagaimana konsep kurikulum Merdeka? Nah, di kurikulum Merdeka ini sekarang dari SKL ada tujuan pendidikan nasional diturunkan menjadi SKL. Nah, SKL-nya berupa profil pelajar Pancasila. Ada itu. Nah, ini yang jadi baru ya Bapak Ibu ya. Padahal sebetulnya di kurikulum 2013 ada sih yang karakter itu ya. 18 karakter ini direduksi sedemikian rupa oleh para ahli jadi profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah outcomes siswa di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan sedang berada di stasiun di mana kemudian ditanya Bapak kerjanya apa? Saya guru. Terus si orang tersebut bertanya, nanti siswa kita tuh sebetulnya mau diarahkan kemana sih Pak? Nah, sekarang kita udah punya jawaban, yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau dulu mungkin kita akan bingung, mau bacain SKL terlalu banyak ya, mau bacain tujuan pendidikan nasional nggak tahu tercapai atau belum gitu. Kalau sekarang sudah tahu bahwa siswa Indonesia itu outcomes-nya adalah beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini 6 profil Pancasila. Yang strategi pencapaiannya melalui intra, ekstra, ko-kurikuler dan budaya sekolah. Keempatnya saling berkelindan dan dikunci setahun, bukan per minggu ya, supaya sama-sama bisa mengembangkan profil pelajar Pancasila siswa. Begitu. Kemudian
selanjutnya jika ditarik kesimpulan, maka kurikulum Merdeka itu menguatkan orientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi melalui penyederhanaan konten dan pemberian fleksibilitas. Maka akan ada 3 poin karakteristik utama kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. Maksudnya apa? Di kurikulum Merdeka, materi yang terlalu mendalam atau misalkan materinya terlalu meluas, ya, bukan mendalam, meluas, kemudian juga dipandang materi ini kurang sesuai dan relevan kepada siswa, itu mulai dihilangkan beberapa begitu. Jadi gini, maksudnya nanti di CP yang baru, bahasa CP-nya adalah pada akhir fase B siswa dapat bla bla bla. Nah, di di kontennya itu pakai tanda koma. Jadi pada akhir fase B siswa dapat memahami misalkan organ peredaran darah, misalnya, terus sistem pencernaan, sistem pernapasan dan lain sebagainya. Itu pakai koma. Kenapa pakai koma? Supaya sekolah bisa memilih materi mana, gitu ya. Itu namanya penyederhanaan konten. Jadi kalau sekolahnya berada di dekat pabrik, berarti materi IPAS-nya nanti yang dipakai itu cuman atau hanya bagian sistem pernapasan, gitu. Yang lainnya dipelajari, boleh jadi dipelajari, enggak juga nggak apa-apa, gitu. Karena udah koma dan atau, gitu ya. Kebetulan tim yang buat CP-nya adalah dosen saya juga, Pak Dr. Sandi Budi Irawan. Beliau yang jadi pemateri di Kemendikbud. Itu karakteristik yang pertama. Kemudian yang karakteristik yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mapel, terpadu begitu ya. Nah, ini menegaskan bahwa pembelajaran proyek itu memang harus kolaboratif ya. Teori Kagan juga menyebutkan bahwa pembelajaran abad 21 ya pembelajaran yang harus berkolaborasi, bukan lagi berkompetisi gitu ya. Kemudian juga aplikatif, artinya ada kaitannya dengan kehidupan anak gitu ya, bisa diaplikasikan. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah rumusan CP dan penguatan jam pelajaran yang memberi pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Nah, ini nanti implementasinya adalah jam pelajaran yang fleksibel, juga TARL, Teaching at the Right Level, mengajar pada level siswa yang sesuai, begitu. Nah, ketiga karakteristik ini akan sama-sama bermuara di profil pelajar Pancasila, begitu. Nah, kemudian secara umum karakteristik kurikulum Merdeka adalah 3 ini nih. Kalau tadi ini yang saya ambil dari PMM, Platform Merdeka Mengajar. Yang pertama ada pengembangan soft skill dan karakter. Jadi tidak disebutkan pengembangan knowledge gitu ya, enggak, tapi soft skill dan karakter seperti kepemimpinan itu jadi fokus di kurikulum Merdeka. Nah, karakter dan soft skill ini itu profil pelajar Pancasila tadi begitu. Kemudian fokus pada materi esensial, tadi ya sudah dijelaskan, fokus kepada materi yang penting-penting saja dan yang bermanfaat saja untuk anak begitu. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang fleksibel, fleksibel metodenya, fleksibel tempatnya, fleksibel caranya, fleksibel asesmennya, begitu. Tidak lagi dipatok harus begini. Termasuk format RPP atau format modul ajar juga sekarang kan lebih variatif ya, tidak tidak diwajibkan harus pakai format yang tertentu begitu. Itu fleksibilitas ini yang disebut dengan merdeka belajar tadi ya, teman-teman. Kemudian landasan pengembangannya nih, apa aja yang menjadi landasan ya dalam mengembangkan kurikulum Merdeka? Karena dalam konteks pengembangan kurikulum mungkin sudah dibahas oleh Pak Dadan juga bahwa landasan ini menjadi penting karena ini akan melahirkan rasional mengapa kurikulum ini hadir. Ada beberapa landasan. Yang pertama filsafat Pancasila, tentu yang relevan diantaranya filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan mendatang. Kemudian pendidikan yang holistik, trisakti jiwa, ini juga dari Ki Hajar Dewantara, yang menyeluruh begitu ya. Kemudian pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini, masa depan berkelanjutan, yang lebih baik dari masa lalu, ya, ini pembelajaran sepanjang hayat, ini juga jadi landasannya. Yang terakhir adalah pendidikan dengan pola pikir bertumbuh atau growth mindset, untuk mewujudkan peserta didik yang berpandangan hidup Pancasila, atau profil pelajar Pancasila. Nah, tadi disinggung di awal,
bahwa growth mindset itu harus dimiliki oleh gurunya juga oleh siswanya. Jadi kalau gurunya sendiri sudah antipati terhadap perubahan, sudah fix mindset, ya akan sulit untuk mengajarkan anak growth mindset, begitu teman-teman. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan mendasar apa sih ya kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya ya yang menjadi karena beberapa hal seperti misalkan project P5 sebetulnya di kurikulum 2013 itu ada project juga sama begitu ya. Jadi sebetulnya ada kemudian pembelajaran berpusat pada siswa atau pembelajaran aktif itu juga sama masih diadopsi bahkan dari CBSA tahun 94 begitu ya kurikulumnya. Jadi apa perbedaan mendasarnya? Perbedaan yang paling esensial dan mendasar kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka adalah pada soal fase dan kelas begitu teman-teman. Ini yang harus kita pahami. Jadi manusia itu terdiri dari dua, ada man usia ya. Man itu artinya kemampuan atau kompetensi, sementara usia itu adalah umur. Nah, man dan usia itu tidak semua bisa berjalan beriringan gitu. Ada yang mannya lebih telat daripada usianya begitu. Ada yang usianya justru lebih dini tapi mannya kemampuannya atau kompetensinya lebih tinggi. Nah, ini dipisahkan dalam kurikulum Merdeka. Maka kurikulum Merdeka memandang manusia itu sebagai makhluk multidimensional. Pada praktiknya, kemampuan diwadahi fase, usia diwadahi kelas. Itu Bapak Ibu ya. Kata kunci perbedaan mendasarnya. Maka dikenal ada fase A, fase B, fase C. Begitu ya. Fase A pada umumnya. Jadi kalau ada yang menyebutkan fase A kelas 1 dan 2, itu kurang tepat, itu keliru. Harusnya fase A pada umumnya kelas 1 dan 2 begitu. Fase B pada umumnya kelas 3 dan 4 begitu Bapak Ibu. Kenapa pada umumnya? Karena bisa jadi anak itu mannya, kemampuannya itu masih di fase A, tapi usianya sudah di kelas 5. Bisa jadi seperti itu. Dengan konsep seperti ini, maka menghadirkan konsep yang lebih berkeadilan. Anak, kita guru sudah ngajar capek, bagaimanapun kalau Allah belum berkehendak supaya anak tersebut bisa, ya nggak bisa sampai kapanpun. Karena tugas guru mah sebetulnya hanya untuk berusaha semaksimal mungkin. Hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu memaksakan ingin anak bisa jadi stres nanti ngajarnya. Ini yang paling penting di kurikulum mereka Bapak Ibu ngajar ikhtiarnya sudah luar biasa. Kemudian selanjutnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya anak-anak bisa. Maka dalam konsep ini dikenal dalam juknis kurikulum mereka ada automatical promoting. Artinya anak tidak akan ada yang tidak naik kelas. Karena usia itu tidak bisa berkurang, justru terus bertambah, tidak bisa dibendung, begitu ya. Maka anak akan terus naik kelas, tetapi kemampuannya atau fasenya itu akan disesuaikan sampai dia tuntas satu fase, begitu. Nah ini Bapak Ibu ya, ada fase A, fase B, fase C. Ya. Pada umumnya, begitu ya. Ini yang jadi kata kuncinya. Kemudian ini kalau kita lebih jauh maka ada beberapa perbedaan lain nih dengan kurikulum 2013 ya yang kemarin. Misalkan yang kedua nih jam pelajarannya kalau di K13 dikunci per minggu. Kalau di kurikulum mereka dikuncinya per tahun. Artinya pokoknya dilepas. Mau diselesaikan di 2 bulan pertama boleh. Nanti selanjutnya mata pelajaran yang lain itu seperti itu boleh. Kalau dulu kan K13 ya jadwalnya per minggu. Nah, ini 2 jam misalkan. Nah, kalau di kurikulum mereka itu dilepas supaya anak memiliki keleluasaan atau guru memiliki ruang waktu yang banyak untuk bisa menuntaskan fase tersebut begitu dalam kurun waktu yang pada umumnya 2 tahun. Kemudian kalau dulu CP masih dipisah-pisah ya, ada kompetensinya, ada KI1, KI2, KI3 begitu ya. Tetapi di kurikulum Merdeka sudah jadi satu holistik, komprehensif, CP yang isinya ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Jadi taksonomi yang dipakai kalau dulu taksonominya Bloom yang ada C1, C2 begitu ya, A1, A2 atau P1, P2 dipisah. Kalau di kurikulum Merdeka karena sudah jadi satu maka pakai CP atau pakai taksonomi Wijin dan Tige. Maka semua
kata kuncinya adalah memahami. Jadi memahami 1, memahami 2 sampai 6 tingkatan semuanya memahami, Bapak Ibu ya. Karena dalam teorinya Wijin, memahami itu bisa jadi sikap, bisa jadi pengetahuan, dan bisa jadi keterampilan. Kemudian kalau di K13 wajib pendekatan tematik di kurikulum Merdeka bisa beragam ya, pendekatannya bisa project based learning atau dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang menjadi perbedaan. Kemudian struktur kurikulumnya seperti ini ya teman-teman, saya hanya di SD. Kalau ini kan PGMI ya mata kuliah prodinya, betul? PAI, PJJ, PAI Pak, umum aja. PJJ itu apa? Pendidikan Jarak Jarak jauh. Oh, ada PAI-nya, ada PGMI-nya, ada PAI-nya, ada PGMI-nya. Ya, pendidikan jarak jauh PAI. Agama Islam. Pokoknya guru PAI. Guru PAI ya. Berbagai kayak apa? Berbagai tingkatan Pak. Oh, SD, SMP, SMA juga ada ya teman-teman. Masih sama FITK, Pak. FITK, Pak. Oh, Ada dari RA Pak. PAUD juga ya. Oke, tapi yang saya tampilkan SD ya, nanti PAUD ya. PAUD sampai SMA ada sebetulnya struktur kurikulumnya, bisa dibaca di PMM. Nah, untuk struktur kurikulumnya itu yang regulernya itu ada 2 ya. Jadi ada intra dan ada co-kurikuler. Begitu hal-hal yang menjadi perbedaannya, misalkan di SD IPA itu jadi IPAS, IPA dan IPS ya digabung, ilmu pengetahuan alam dan sosial begitu ya. Kalau PAI itu jadi PABD ya, pendidikan agama budi pekerti. Nah, ini juga sempat jadi polemik nih Bapak Ibu ya dalam konteks jam pelajarannya nih. Karena dikunci per tahun gitu ya, dikunci per fase, ada kemungkinan atau ada kans di mana 1 semester itu dihabisin materi PAI, semester 2-nya nggak ada PAI. Nah, itu disampaikan oleh Profesor Syed Hamid Hasan. Ini berbahaya, kata Prof. Syed Hamid Hasan. Bisa jadi nanti di semester 1 ada PAI atau PKN, di semester 2 tidak ada PAI nih. Ini harus diperbaiki. Nah, tapi pada praktiknya PAI tetap ada di setiap semester begitu. Nah, kemudian beberapa hal lain, misalkan di SD bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan tergantung kesiapan satuan pendidikan. Kalau sebelumnya itu tidak ada, kemudian satuan pendidikan atau murid bisa memilih setidaknya 1 dari 4 mapel seni budaya. Jadi 1 tahun itu 1 seni, begitu ya, pilih sendiri musik, rupa, teater, atau seni tari. Ini mungkin ya beberapa hal yang informasi umum. Nah, sehingga bisa ditarik kesimpulan ada intra itu untuk setiap mapel mengacu pada CP, sama ya PAI juga sama mengacu pada CP. Kemudian ada kurikuler P5 mengacu pada SKL profil pelajar Pancasila, dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Kalau intra ke CP, kalau kurikuler langsung ke P3-nya, profil pelajar Pancasila-nya begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang CP itu apa? Nah, kalau dulu mungkin dikenalnya apa Bapak Ibu? Oh, di K13 CP. SKKD bukan? KD. SKKD. Kompetensi itu di kurikulum PSP ya. Di kurikulum 2006. Standar di kurikulum 2013 Kompetensi dasar. KI. KIS 3, KIS. Kompetensi inti. KD. KD. ya. CP itu KIKD Bapak Ibu ya. KI dan KD. Jadi merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase ya. Setiap fase ini harus menyelesaikan CP gitu ya, capaian pembelajaran. Nah, cara cara CP ini supaya jadi modul ajar atau jadi RPP itu harus melewati 4 tahun ini. Yang pertama Bapak Ibu memahami CP, ya dibaca CP-nya, kemudian merumuskan tujuan pembelajarannya, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran ATP, baru nanti bisa jadi modul ajar. Kalau tadi CP ini KI dan KD, kalau merumuskan tujuan pembelajaran berarti ini indikator di kurikulum 2013 ya. Kalau ATP itu nanti jadi silabus, kalau di K13, kemudian kalau modul ajar ini jadi sama saja Bapak Ibu ya. Yang jelas pada praktiknya memang nanti lebih ke backward design gitu ya, desain mundur. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Begitu. Tapi yang jelas sebetulnya masih sama Bapak Ibu ya, bagaimana di Indonesia itu masih menerapkan
sistem dekonsentrasi ya. Ini kalau dalam konteks pengembangan kurikulum. Jadi kalau di beberapa negara itu ada yang menggunakan sistem desentralisasi, ada yang menerapkan sistem sentralisasi. Kalau desentralisasi, misalkan contohnya Amerika, yang mana kurikulumnya itu diserahkan kepada sekolah atau state atau negara bagian masing-masing. Jadi setiap sekolah punya kurikulum masing-masing, itu namanya desentralisasi. Kalau sentralisasi, contohnya China misalkan ya, itu kurikulumnya sudah dikasih oleh pemerintah dalam bentuk paket gitu ya, sekolah tinggal menjalankan. Tapi sekarang pada perkembangannya sebetulnya Cina sudah lebih progresif sih ya, nggak kayak dulu. Ini Cina dalam tempo dulu ya, bahwa kurikulumnya udah dikasih dari pemerintah, sekolah tinggal menjalankan, jadi kurikulumnya seragam. Nah kalau Indonesia selalu siger tengah, selalu ada di tengah nih, maka sistem yang dipakai di Indonesia dalam konteks pengembangan kurikulum adalah dekonsentrasi, yaitu ada yang dibuat oleh pemerintah dan ada yang dibuat oleh guru, gitu ya, dibagi gitu. Di sini yang dibuat oleh pemerintah mana? KIKD atau CP ya. Nah, guru itu bagiannya apa? Bagiannya merumuskan TP, menyusun alur tujuan pembelajaran sampai merancang pembelajaran atau kurikulum mikro. Ini masih bagian dari pekerjaan guru, sama dengan K13 berarti ya. Kalau begitu, jadi tidak usah khawatir ya bagaimana nanti prakteknya, masih sama dekonsentrasi. Nah, kemudian kalau tadi CP, maka yang selanjutnya adalah kurikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini mungkin yang jadi hal yang baru dalam konteks kurikulum Merdeka begitu ya, karena kalau sebelumnya proyeknya itu project based learning begitu. Nah, ini project based learning ini berbeda dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang lebih kurikuler. Nah, lantas P5 itu apa? P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Jadi kata kuncinya adalah mengamati, memikirkan solusi. Masalahnya yang mana? Masalah yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Itu jangan masalah aneh-aneh. Kalau di Indramayu masalahnya tentang apa, misalkannya buah mangga begitu ya, berarti itu yang dibahas gitu ya. Jangan bahas peyem yang ada di Masalah Bandung. TKP, Pak. Jangan membahas masalah Jakarta, nanti pusing anaknya begitu. Nah, P5 ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam situasi yang tidak formal atau struktur belajarnya yang fleksibel, kegiatan belajarnya yang lebih interaktif, jadi lebih luas, lebih informal begitu ya. Karena apa? Karena menurut penelitian menunjukkan bahwa anak akan optimal kemampuan berpikirnya manakala situasi pembelajarnya itu disetting adidaktis. Kalau kita, ini saya lagi menjelaskan, ini si settingnya adalah didaktis. Settingnya pembelajaran, ada penyampaian informasi, ada transfer of knowledge. Tapi kalau settingnya adidaktis, seperti sedang ice breaking, Bapak Ibu misalkan sedang, Bapak-Bapak nih sedang ngobrol di pos ronda sambil ngerokok, sambil ngopi, itu situasi adidaktis. Nah, justru optimal berpikirnya pada saat situasi adidaktis. Nah, situasi adidaktis ini akan diakomodir oleh profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Maka nanti pada praktiknya P5 ini akan mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah pada 7 tema proyek. Ada tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, dan berrekayasa dan berteknologi. Begitu Bapak Ibu. 7 tema ini Bapak Ibu pilih mana yang paling relevan untuk siswa Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu breakdown menjadi topik spesifik. Misalkan kalau saya di Cimahi temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampah karena memang banyak sampah di sekolah saya begitu. Itu topik spesifik namanya. Yang menentukan siapa? Guru begitu ya, dengan tim fasilitator proyek yang dipilih oleh kepala sekolah. Lantas apa saja nih hal-hal yang perlu diketahui terkait P5 ini? Yang pertama, pembelajarnya bersimpat lintas disiplin ilmu. Tidak hanya satu disiplin ilmu, tapi lintas begitu ya. Karena apa? Karena pada kenyataannya suatu masalah bisa terselesaikan dengan baik manakala ada gabungan beberapa disiplin ilmu. Seperti banjir bisa jadi selesai masalahnya manakala dihadapi dengan perspektif sains, perspektif ekonomi, perspektif geografi, misalkan perspektif sosiologis, itu bisa menyelesaikan persoalan banjir begitu misalkan ya.
sehingga lintas disiplin ilmu. Tetapi tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran tertentu, karena memang situasinya yang adidaktis tadi. Kemudian yang kedua merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati dan seterusnya. Ini scientific begitu Bapak Ibu ya. Kemudian pendekatannya project based learning gitu ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan ya Bapak Ibu ya. Jadi bedanya project dan produk, project itu idenya dari siswa. Kalau produk bisa jadi idenya dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngajar PAI, kemudian minta anak-anak hari ini silakan buat poster mengenai rukun Islam. Warnanya harus merah semua ya, atau misalkan warnanya harus hijau semua. Nah, itu bukan proyek Bapak Ibu, karena idenya dari Bapak Ibu. Jadi kata kunci proyeknya idenya harus dari siswa. Sementara guru itu memberikan stimulasi supaya idenya muncul, begitu teman-teman. Nah, ini yang ada di paper saya, penelitian saya, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di beberapa daerah, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa idenya masih banyak guru gitu. Guru yang nyuruh buat ini, guru yang minta anak nari ini gitu ya. Nah, itu bukan proyek ya Bapak Ibu. Ini harus ditekankan, sedikit ditekankan begitu. Yang keempat, memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek tentu ya, beda. Kemudian bertujuan untuk menguatkan profil pelajaran Pancasila, tidak untuk menguatkan CP, bukan, tapi langsung ke profil pelajaran Pancasila. Nah, ini alokasi waktunya, kalau PAUD itu 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Kalau umum dan Diksus ya, pendidikan khusus itu juga sama. Di SD itu minimal ya 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Atau di SMP itu 3 proyek dengan 3 tema berbeda. Di SMA itu 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Di SMK juga sama. Ini Bapak Ibu tinggal pilih ya. Jadi nanti pas tahun ajaran baru sudah terpikirkan di semester 1 mau proyek ini, semester 2 mau proyek ini, begitu ya. Itu penting. Nah, kemudian sintaksnya atau langkahnya bagaimana? Tentu beda dengan langkah project based learning yang ada 6 langkah itu ya. Ada mulai dari penentuan pertanyaan esensial, kemudian penentuan jadwal project, itu yang project based learning. Nah, kalau ini bukan project based learning, ini project penguatan. Maka tahapnya ada 4. Yang pertama pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, yang keempat refleksi atau tindak lanjut ya. Pengenalan berarti Bapak Ibu memberikan brainstorming dengan anak tentang masalah yang akan diselesaikan oleh anak. Bisa menggunakan video, bisa menggunakan gambar, atau bisa dihadirkan langsung narasumber ahlinya, atau juga bisa Bapak Ibu suruh anak membaca, dan lain sebagainya. Kemudian kontekstualisasi, perdalam, anak harus diajak untuk memperdalami masalah tersebut. Misalkan kalau sampah, ajak anak-anak untuk datang ke TPA, gitu ya, untuk melihat, mengobservasi, untuk melakukan penyelidikan, itu kontekstualisasi. Yang ketiga, aksi, baru setelah anak menyelidiki, setelah anak memahami masalahnya, anak diminta untuk membuat solusi atas permasalahan tersebut. Apa aksinya? Bagaimana cara melaksanakan aksinya? Apa saja yang diperlukan, begitu ya. Kemudian anak setelah selesai aksinya, maka anak-anak melaksanakan refleksi. Nah, refleksi ini penting ya, karena kata John Dewey, kita tidak belajar pada pengalaman, tetapi pada refleksi atas pengalaman. Maka setelah aksi dipamerkan, ya, pameran panen karya itu adalah refleksi, Bapak Ibu ya. Apa namanya sekarang banyak, ada panen karya, ada gelar karya, atau apa itu intinya pameran lah ya. Itu refleksi. Kemudian nanti ada tindak lanjutnya. Itu sintaks dari P5, teman-teman. Nah, ini PAI bagaimana nih perannya? Juga ikut membantu ya Bapak Ibu, karena P5 ini bukan hanya kalau di SD, bukan tidak hanya guru kelas saja, tapi ini semua guru bersatu padu sama-sama untuk mensukseskan P5. Oke, nah kemudian, nah ini yang tadi saya singgung di awal tadi, bahwa bagaimana desain instruksi kurikulum merdeka ya, atau instructional design-nya. Nah, ini karena pakai teori Wijin dan Tige, maka desain instruksinya pakai teori understanding by design, yang mana ada 3 tahap nih pada tahap instruksinya, yaitu tentukan dulu hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti pembelajarannya, kemudian merencanakan pengalaman belajarnya. Jadi tahap merancang pembelajaran di kurikulum merdeka 3. Tujuannya apa dulu, kemudian asesmennya bagaimana, baru kita buat langkah-langkahnya, begitu. Nah, ini
digunakan di intra maupun di kokurikuler, Bapak Ibu, di P5. Saya akan contohkan yang di kokurikuler nih. Nah, misalkan ini di apa namanya? Di P5 nih. Yang pertama, Bapak Ibu tentukan tujuannya. Nah, dalam konteks P5 berarti Bapak Ibu yang pertama tentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya apa. Misalkan saya ingin bernalar kritis dan bergotong royong, tentukan. Nah, udah ditentukan, tentukan elemen dan subelemennya. Dari profil pelajar Pancasila itu ada elemen dan subelemennya. Tentukan sama guru. Pengen ini. Tentu menentukan ini hasil dari analisis kebutuhan terkait apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, pilih tema umumnya. Temanya mau apa? Misalkan gaya hidup berkelanjutan. Kemudian pilih topik spesifiknya, misalkan sampah gitu ya. Kemudian rumuskan CP dari dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Selanjutnya rumuskan TP dari CP tersebut. Nah, sebetulnya untuk konteks kurikuler yang poin terakhir ini tidak wajib. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Jadi sudah ada temanya, topiknya, baru tentukan rumusan CP-nya. CP-nya dari mana? Ini buat sendiri, Bu, karena kurikulernya nggak ada CP-nya. Yang ada itu di intrakurikuler. Oke, ini contohnya misalkan. Nih, pertama saya baca dulu ini nih, karena dimensi elemen dan subelemen itu ada di buku yang Kemdikbud tentang ini, profil pelajar Pancasila. Nah, tentukan nih, misalkan subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan. Kemudian karena saya ngajar di PAUD, berarti subelemennya adalah mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya ini. Udah ditentukan ya. Oke, nah ini contohnya misalkan. Nah, saya pakai tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya bijak mengelola sampah, fase C, profil pelajar Pancasila ada 4. Ini. Nah, kemudian saya buat CP-nya sendiri. Pada akhir fase C, siswa mewujudkan rasa syukur, bla bla bla. Kata-kata ini dari mana, Pak Yoga? Kata-kata ini didapatkan dari rumusan ini, rumusan alur perkembangan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Tinggal di copy saja, jadi nggak usah buat sendiri. Nah, ini. Karena saya ada 4 profil pelajar Pancasila, maka saya 4 ini berderet ini. Kemudian setelah 4 ini saya pisahkan, kan ini CP nih, saya pisahkan jadi TP. Nah, saya pisahkan jadi 5 TP. Dari CP ini jadi menghasilkan 5 tujuan pembelajaran. Supaya apa? Supaya gampang nanti buat asesmennya. Nah, itu yang pertama, tahapannya menentukan tujuan. Tahapan yang kedua adalah merancang asesmen. Bagaimana penilaiannya? Dari tujuan tadi, maka ditentukan, kita akan menentukan bagaimana bentuk asesmennya. Nah, misalkan yang tadi ya, nah ini kan tadi saya ada 5 nih, teman-teman. TP-nya ada 5. Nah, dari TP5 ini saya tuliskan asesmennya formatif atau sumatif. Apa bentuk asesmennya? Bagaimana instrumennya? Nah, sudah ada gambaran ya, teman-teman. Oke, ini. Jadi sudah ditentukan nih, saya misalkan di tujuan pembelajaran 3, TP3, ini siswa menganalisis dampak penumpukan sampah, saya pakai asesmen formatif. Bentuknya adalah membuat analisis dampak penumpukan sampah dalam bentuk peta konsep. Instrumennya rubrik peta konsep, begitu teman-teman ya. Ini, setelah membuat asesmen, barulah terakhir kita merancang aktivitasnya, prosesnya. Ini namanya backward design, jadi mundur desainnya. Aktivitasnya baru simpan di akhir. Kalau dulu, mungkin banyak ya guru-guru yang menentukan aktivitasnya dulu, baru tujuannya. Kalau asesmennya, kadang ada, kadang enggak ya asesmennya. Nah, jadi setelah buat tujuannya, asesmennya ada, bagaimana. Nah, kemudian tuliskan tahap proyeknya nih. Tadi ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, jadi setelah ini dia akan match kegiatan penilaiannya ini, maka kegiatannya adalah seperti ini. Begitu. Jadi udah punya nih kita desainnya. Nah, ini namanya backward design. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Penjelasan singkat dari saya mengenai kurikulum Merdeka. Jika ada salah mungkin mohon maaf. Selanjutnya sesi bertanya mungkin ya. Bisa saja yuk, Pak. Ya, Pak Yoga, dilanjut sesi pertanyaan. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mangga Ibu Rianingsih. Ya,
Assalamualaikum Pak dosen, Pak Dadan, Masya Allah ya. Ada dua dosen yang luar biasa. Jazakumullah khair sudah menghadirkan dosen tamu kepada kami semua. Ya Pak dosen, izin tadi insya Allah lebih gamblang. Cuman begini Pak dosen, sekarang kan kita menghadapi rapot ya Pak dosen. Apakah berkenan untuk menjelaskan rapot kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu Pak dosen? Karena kan yang saya lihat baru kan kebetulan saya di usia dini, di pendidikan usia dini. Jadi lebih ke narasinya itu yang di 3 CP-nya itu luar biasa sulit kami pahami gitu Pak dosen. Bagaimana sih yang tepatnya gitu, tepat sasaran, apalagi buat kami aja sebagai gurunya sulit membaca, apalagi buat orang tua mungkin seperti itu Pak dosen, kami perlu petunjuknya mungkin dan arahannya. Terima kasih Pak dosen. Dan izin Pak dosen jika memungkinkan apakah soft file-nya boleh di-share kepada kami. Insya Allah mungkin nanti kami akan misalnya ke siapa, ke saya atau ke Pak dosen Pak Dadan, boleh nanti di-share ke kelas gitu. Mungkin seperti itu Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ria, Bu Ria dari mana Bu Ria? Dari Cimahi Pak dosen. Tadi sempat Pak dosen di sekolah SD Juara SD Harapan Cimahi ya Pak dosen, Masya Allah. Oh, di Cimahi. Iya. Iya, Masya Allah. ketemu siap. Itu tak kehilangan serang. Iya. Iya. Baik, oke. Nah, terkait dengan rapornya, bagaimana bentuk rapornya? Apakah akan ada perubahan? Tentu berubah, Bapak Ibu. Tetapi jadi lebih gampang. Cuman bikin raportnya 2 ya, raport yang intra dan raport yang kokurikuler. Nah, gampangnya di mana? Kalau masalah dulu di kurikulum 2013, pada saat pengisian raport itu per KD ya, Bapak Ibu, ada yang pernah ngisi raport kurikulum 2013? Itu kan per KD itu dalam IPA itu ada berapa KD ya, misalkan ada 3 KD gitu, belum keterampilannya banyak gitu ya yang harus diisi. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu kan CP. Nah, dalam CP itu ada 2, ada CP umum, ada CP elemen. Yang nanti akan di breakdown jadi tujuan pembelajaran sebetulnya dari CP elemen. CP umum ini untuk apa? Ini yang diperuntukkan untuk melaporkan kompetensi anak atau siswa kepada orang tuanya. Jadi CP yang secara umum itu untuk melaporkan bagaimana pencapaian dari siswa. Jadi nanti bentuknya IPA misalkan skornya berapa, kemudian nanti deskripsi. Dan deskripsinya ini didapatkan dari CP tadi. Nah, di aplikasinya kan ada ya lebih mudah ya, tapi jujur saja saya belum mencoba Bapak Ibu ya untuk bagaimana mengoperasikan rapor pendidikan. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pengalaman. Tapi yang pernah saya pelajari memang yang pernah saya dengar juga bahwasanya bahwa pada saat membuat rapor pendidikan kurikulum mereka itu lebih mudah karena satu pelajaran 1 CP gitu ya. Nggak banyak KD-nya, kecuali di beberapa ini kalau Bapak Ibu memilihnya lebih dari 1 elemen, ya mungkin jadi ada beberapa elemen. Kalau bahasa, misalkan di bahasa ada elemen menyimak, berbicara, nah itu kan masing-masing nanti ada deskripsinya begitu ya bagaimana. Terkait deskripsinya bagaimana, Bapak Ibu bisa buat sendiri dengan mengacu pada taksonomi Wijin dan Tige, bisa juga mengadopsi dari aplikasi gitu ya. Aplikasi juga pasti mengadopsi dari taksonomi Wijin dan Tige Bapak Ibu. Jadi kalau taksonomi Wijin dan Tige itu udah tidak lagi tidak lagi yang memahami gitu ya, apalagi menganalisis itu kan yang belum ya. Kalau 6 aspek pemahaman Wijin mah ini nih ya, saya sambil searching nih. Ada explanation, interpretation, application, perspektif, empati, dan pengenalan diri, self knowledge. Itu yang jadi acuan seberapa tuntas siswa Bapak Ibu dalam konteks pembelajaran pasti ke Wijin tadi, taksonomi Wijin. Begitu Bu Ria ya. Oke, itu saja mungkin Bu Ria, mudah-mudahan tidak puas. Nanti ada Pak Dadan yang memuaskan. Terima kasih banyak. Oke, sami-sami Bu. Oke, silakan Pak Komarudin. Ya baik Pak, terima kasih. Saya Komarudin dari kelas A4, aslinya dari Banyuasin. Pertama, tentang krisis belajar, learning loss, dan COVID tadi Pak. Itu kan masalah pendidikan ya, bukan saya anti perubahan kurikulum, tetapi
apa namanya itu kan masalah kayak krisis belajar, itu learning loss itu sifatnya kan seperti proses ya, proses belajarnya. Nah, kenapa itu penyelesaiannya atau solusinya dengan perubahan kurikulum? Nah, seperti itu. Apakah itu nyambung atau tidak? Saya ya ini mungkin karena kekurangan pemahaman saya ya. Jadi intinya proses tetapi diselesaikan dengan perubahan kurikulum. Jadi ini prosesnya tidak diselesaikan dulu gitu ya. Apa dievaluasi dulu apakah ada proses pembelajaran di mana gitu yang keliru, karena kalau digeneralkan di kota-kota besar ada sekolah-sekolah top yang di situ bisa jadi prosesnya baik, atau kemudian yang umumnya lebih banyak bisa jadi tidak di kota itu pembelajarannya atau prosesnya belum sebaik yang sekolah-sekolah top tadi. Nah, seperti mungkin itu kekurang pahaman saya ya, kekurangan nomor satu. Bisa ditangkap ya Pak? Bisa Pak. Bisa. Ya, nomor 2 tentang studi perbandingan kurikulum negara. Nah, tadi dikatakan ada Cina yang punya model sentralistik kurikulum yang tersentralisasi. Nah, sementara di Cina itu beberapa tahun yang lalu dengan sentralisasi kurikulum, hasil PISA-nya itu salah satu yang bagus begitu. Nah, apa namanya? Kita kan juga mengacu ke PISA. Kenapa modelnya itu tidak ditiru dulu, baru kemudian kita ya seperti itu intinya ya. Jadi kenapa yang sentralistik bagus kita tidak niru, atau cari yang mungkin sesuai dengan kita kemudian kita tiru, nanti hasil PISA-nya seperti apa? Nah, seperti itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3, E5 itu kan tematik ya Pak, temanya sudah ditentukan. Kemudian apa namanya? Ya taruhlah gini, siswa katanya idenya dari siswa, tetapi kan itu belum teruji. Maksud saya satu, sudahkah ada kajian sebelum itu dimasukkan dalam kurikulum Merdeka? 1 ya. Ini A ya, 3A. Kemudian yang kedua, tentang tema demokrasi. Ya, sementara demokrasi di dalam tanda kutip Pancasila kita secara tekstual tidak ada demokrasi, yang ada adalah musyawarah gitu ya. Sementara ini konteksnya nanti keseharian dan apa namanya keseharian dengan acara-acara tertentu. Misalnya demokrasi itu kan momennya momen-momen tertentu. Sementara kalau musyawarah itu hampir keseharian. Nah, dalam konteks ini kenapa tidak yang musyawarahnya yang dijadikan sebuah tema? Seperti misalnya ibadah. Nah, ibadah harian misalnya di sekolah-sekolah tertentu dengan apa namanya pembiasaan ibadah, apakah itu bisa dimasukkan sebagai P5 atau kalau di dalam Kemenak itu PPRA ya, PPRA. Nah, seperti itu. Itu saja mungkin pertanyaan saya Pak. Mohon maaf agak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Komarudin, ini saya sedang merasa ujian ya. Sama Pak Komarudin ini saya diuji nih. Bagaimana nih Pak Yoga ini? Saya kira Bapak ini udah tahu nih jawabannya, tapi saya coba ya Pak untuk menanggapi beberapa hal. Yang pertama tadi mengenai krisis belajar gitu ya. Apa namanya? Kenapa solusinya harus perubahan kurikulum kok? Ini kan hanya prosesnya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mata kuliah pengembangan kurikulum udah belajar bahwa kurikulum itu kalau pakai modelnya Tyler itu terdiri dari 4 komponen. Ada komponen tujuan, komponen strategi, komponen isi, dan komponen evaluasi. Ada 4 komponen wajib. Jadi sesuatu bisa disebut kurikulum manakala ada 4 komponen ini. Nah, kemudian soal krisis belajar itu tidak hanya soal proses, Pak. Tidak hanya soal prosesnya, tetapi juga berkaitan dengan isinya. Apa itu isinya? Hasil riset Kemdikbud waktu pertama COVID kan disebar bahwa ada 3 jenis pemilihan kurikulum. Ada pakai kurikulum 2013 secara full, ada pakai kurikulum penyederhanaan, yang ketiga adalah kurikulum yang
penyederhanaan mandiri. Ada yang penyederhanaan kurikulum 2013, ada penyederhanaan mandiri. Ada 3 nih pilihannya. Pas zaman Covid 2021. Ternyata hasil penelitian BSKP-nya itu bisa diakses Pak di Puslitjak. Itu mengatakan bahwa yang disederhanakan itu jauh lebih baik hasilnya dibanding dengan yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Berarti ini kaitannya dengan isinya, bukan hanya prosesnya. Isinya yang harus memang disederhanakan. Kemudian krisis belajar ini sudah berlangsung berlarut-larut Pak, sudah lama. Bahkan kalau dalam konteks PISA itu dari tahun 2003 kita ikutan, kita istiqomah ada di bawah gitu ya. Kalau misalkan situasi krisis belajar ini kita cuman perbaiki melalui intervensi proses, ini akan jadi pertanyaan karena ini perlu transformasi Pak. Perlu semuanya begitu ya. Kalau perbaikan proses mungkin kita sudah bisa lihat di jurnal-jurnal, di artikel-artikel yang menyebutkan bahwa model A berhasil meningkatkan B, model C berhasil meningkatkan B, itu sudah banyak. Tetapi kan hasilnya nihil juga ya Pak ya, masih aja rendah, masih aja guru itu tidak melaksanakan model pembelajaran. Karena ini ada risetnya ya, jadi saya tidak berasumsi. Saya pernah melakukan penelitian. Maka memang harus ada upaya yang lebih komprehensif Pak, yang lebih holistik terkait dengan perbaikan tujuan, kemudian perbaikan di proses, kemudian perbaikan di isi dan juga perbaikan di evaluasi. Ini yang jadi titik tolak kenapa ini harus kurikulumnya sih yang berubah, kenapa nggak prosesnya aja kok tidak berubah, karena memang persoalan krisis belajar sudah berlarut-larut. Kemudian yang kedua tentang sentralisasi tadi Cina, kenapa tidak ditiru? Setiap inovasi itu dari berbagai negara akan cocok di negaranya Pak, gitu ya. Kalau kita pakai model belajar Jepang kan juga sukses tuh, pisahnya bagus dibanding kita. Kalau modelnya begitu diterapkan di Indonesia, stres Pak anak-anak kita. Di Jepang itu bangun jam berapa, belajar terus, belajar setelah selesai belajar mereka les dan seterusnya. Bahkan banyak yang harakiri gitu ya, ada yang stres gitu kalau nilainya turun. Itu kan berarti disesuaikan dengan kondisinya. Begitu juga Finland bagus tuh. Pisahnya kok kita nggak ikut 100%. Nah saya kebetulan waktu zaman COVID saya ikut short course di Finlandia Pak, tetapi via Zoom ya, nggak datang ke sana. Nah memang secara proses sih bagus Pak, tetapi kan ada beberapa hal yang tidak bisa diadaptasi. Misalkan di Finlandia terlalu bebas gitu ya kurikulumnya, sementara di kita belum siap kalau begitu. Belum siap kalau si guru harus punya skemata materi sendiri. Tetap kita harus dibantu oleh pemerintah berupa modulnya begitu atau berupa KIKD-nya begitu, kita tetap harus dibantu. Jadi mungkin saja tidak ada cara yang sesuai. Di Cina sukses, bisa jadi di Indonesia tidak sukses begitu Pak. Nah, kita sekarang di kurikulum mereka sedang berupaya untuk melihat cara yang terbaik itu bagaimana begitu ya, untuk yang sesuai dengan kondisi Indonesia, dan kita mulai di perbaikan lebih mendalam, perbaikan di filosofi. Di kurikulum sebelumnya tidak ada yang mengatakan filosofi, Pak. Saya tidak mengendorse kurikulum Merdeka, saya juga tidak dibayar untuk memuji-muji kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Tetapi yang sependek pengetahuan saya, hanya kurikulum Merdeka yang berbicara mengenai filosofis. Bagaimana Ki Hajar Dewantara, pemikiran-pemikirannya itu diadaptasi jadi praktik baik dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaan tiganya, sudahkah ada kajian tadi ya mengenai P5 itu tematik? Nah, kurikulum Merdeka ini sebelum diimplementasikan itu dilakukan kajian, yaitu diterapkan di 2.500 sekolah penggerak. Jadi kalau di K13 langsung semuanya jadi serempak, nah di kurikulum Merdeka itu bertahap, 2.500 sekolah penggerak dulu. Kalau hasil di sekolah penggeraknya bagus, maka bisa diadaptasi ke sekolah-sekolah lain, diimbaskan. Kalau hasil di sekolah penggeraknya kurang baik, ya maka stop, berarti dievaluasi lagi gitu. Dan sampai sekarang Pak, proses evaluasi masih seperti CP kan udah 2 kali perubahan. Nah, 2024 nanti ada yang baru Pak CP-nya. Jadi sampai sekarang sebetulnya masih dalam proses evaluasi, masih dalam proses perbaikan. Dukungan dari Bapak Ibu guru adalah memberikan masukan, kritik begitu ya, apa yang harus. Nah, ini masih terbuka begitu ya. Untuk supaya si kurikulum mereka ini jadi undang-undang mungkin ya nanti ke depannya atau bagaimana, karena sudah ada kan ya peta jalur pendidikan sampai 2024
berapa gitu saya lupa. Nah, itu kan yang akan nanti supaya kurikulum itu paling tidak substansinya tetap gitu ya, nggak langsung berubah transformasi. Jadi sudah ada kajian, sudah tentu. Kemudian tadi yang kenapa tema demokrasi, nah ini tidak bisa saya jawab Pak, karena yang buat temanya itu bukan saya, itu para pemangku kebijakan, para peneliti dan lain sebagainya. Ya betul, demokrasi itu mungkin sesuatu hal yang bisa didiskusikan, debatable, apalagi misalkan anak-anak hukum ya, anak-anak yang kuliah hukum berbicara normatif, tetapi pada praktiknya di lapangan ya banyak hal-hal yang justru di luar nurul ya, di luar dugaan. Komarudin. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Luar biasa pertanyaan mahasiswa Pak Dadan ini keren-keren. Oke, terima kasih Pak Yoga. Bapak Ibu, apakah sudah cukup? Oh ya, nampaknya di daerah lain sudah masuk waktu maghrib ya. Ya, Pak. Bisa ya jam 5 lagi. Sini juga sudah maghrib, Pak. Sepertinya bukan sekian ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, ya, Pak. Dokumentasi dulu. Baru sampai sih. Iya, terbang sih. Baik, terima kasih. Bahasa apa sih? Oke, terima kasih banyak Bapak Yoga Adi Pratama, MPD, yang sudah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah kelas A3 dan 4 PJJ ini nampaknya banyak menerima manfaat ya, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya, Pak. Alhamdulillah, nambah ilmu, Semoga Pak. sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Yoga sehat selalu dan sukses terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan bosan-bosan Bapak Yoga, barangkali ada Bapak Ibu yang mungkin mau sharing gitu ya, bisa di chat saja, nanti saya akan sampaikan sama Yoga ya. Mungkin itu semuanya Bapak Yoga. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini ya. Depan kita semoga Bapak Ibu juga kesehatan, memberikan kelimpahan rezeki, panjang umur gitu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya izin live ya teman-teman. Live Sukses selalu. juga sudah maghrib di sini. Izin live. Hanya teman. Assalamualaikum. Saya izin ya. Izin lab Pak Thomas dan teman-teman kelas 4 A3 izin lab. Pak Thomas ke live.